Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kedar Rawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV LG dengan kerusakan mati total. Jika dicolokkan ke listrik PLN, maka listrik di rumah kalian akan padam. Dia akan jeglek. Nah, jadi ini ukuran TV LG LED yang sudah digital 32 inci yang LG 500D. Baik, kita coba cek kerusakannya seperti apa dan kita coba analisa. Mungkin videonya agak lama, nggak apa-apa ya. Kita bareng belajar di sini. Nah, pertama saya akan cek dulu bagian power supply primernya. Nah, tapi saya nggak mau coba ya, nanti agar nggak jeglek seluruh listrik di rumah saya. Nah, di sini saya pakai mode buzzer. Saya akan cek bagian diodanya dulu. Sebelum itu kita shortkan dulu antara positif dan negatif kapasitor elko. Nah, di sini fuse-nya udah putus. Ini nggak nyambung. Dioda nggak nge-short, aman. Kita lanjut ke bagian MOSFET. MOSFET-nya itu ada di sini. Nah, di bawah heatsink hitam yang kecil ini, dia ada 3 pin. Kita ukur coba antara pin 1, pin 2, dan pin 3. Jika dia bunyi berarti nge-short. Nah, ini udah nge-short, terhubung, itu tidak boleh seharusnya. Ini menandakan MOSFET sudah rusak. Oke, langsung kita bongkar dan kita lepas bagian mesinnya. Ingat ya, jika udah short, kalian langsung ganti dengan tipe yang sama, pasti bakalan short lagi. Kita harus mencari penyebab MOSFET itu rusak. Kalau panas biasanya enggak, pasti ada indikasi lain, entah itu karena semut, entah itu karena komponen pendukung. Kita wajib melepas bagian heatsink dan kaki MOSFET-nya. Nah, ini pin kaki MOSFET ada 3. Kita lepas. Ini kebetulan TV-nya atau mesin TV ini udah jadi satu dia antara mainboard dan power supply. Jadi lebih ringkas, lebih kecil lah, lebih compact. Baik, sudah lepas. Kita coba ukur sekali lagi di luar PCB. Di sini saya akan bersihin. Ini IC PWM-nya. Semoga itu nggak rusak. Di sini saya akan coba dulu ganti bagian MOSFET dan komponen lainnya. Kita coba ukur dulu ya. Step by step. Kita ukur dulu ini bagian kapasitor, nggak nge-short dia. Paling sering itu yang nge-short ini. Ini resistor, itu aman karena nilainya kecil sebagai penghubung aja. Ini juga aman. Berarti fix ini penyebabnya MOSFET aja yang rusak. Ini baru satu ya, kita coba analisa lagi. Di sini saya ukur dulu MOSFET-nya antara pin 1, pin 2, dan pin 3 itu nge-short. Saya menemukan semut kecil yang ada di antara pin 1 dan pin 2. Bisa jadi ini penyebabnya, tapi bisa jadi komponen lainnya. Nah, kita coba dulu ganti bagian MOSFET, tapi jangan dipasang dulu. Sebelum memasang MOSFET, kita wajib mengetes dulu.
Nanti takutnya ada komponen pendukung yang tidak kita deteksi dengan apometer, itu malah rusak jadinya MOSFET ini. Jadi rugi. Oke, kembali lagi. Kita abaikan MOSFET-nya. Saya akan bersihkan. Di sini saya umpamakan tidak ada komponen pendukung yang rusak lagi karena saya nggak mendeteksi dari apometer. Kita coba tanpa MOSFET. Apakah bisa? Tentunya bisa. Kita ganti dulu bagian sekring agar dia mau terhubung. Nah, ini MOSFET untuk penggantinya nanti. Kita ukur dulu. Nah, ini yang rusak. Seharusnya dia nggak boleh terhubung seperti itu. Ini yang bagus. Nah, ini kita buang yang rusak. Kita kembali lagi mengganti bagian fuse dulu. Ya, di sini agak lama videonya. Kita belajar bareng-bareng. Nah, ini yang putus. Ini yang bagus. Jika ada komponen yang rusak tanpa kita memasang MOSFET, maka dia akan kelihatan nanti. Entah itu percikan api, entah itu ngesot. Kita coba ya. Di sini saya coba dulu tanpa MOSFET ini. Oke, baik, sudah terdeteksi. Bagian kapasitor yang antara pin 1 dan pin 2 biasanya ini di MOSFET-nya itu rusak dan menyebabkan MOSFET rusak. Nah, apakah bagian IC PWM juga rusak yang kecil itu? Bisa jadi rusak, bisa enggak. Intinya saya tidak akan mengganti itu dulu. Kita ganti satu per satu. Nggak apa-apa lama. Yang penting kita bisa memahami kerusakannya itu, alurnya. Saya akan lepas dan ganti bagian kapasitor yang rusak ini. Saya ukur. Tadi diukur pertama itu nggak ngesot kan? Tapi setelah diisi tegangan, dia kelihatan percikan api dan jebol. Nah, itu artinya karena sebelumnya itu dia belum rusak 100%, tapi udah rusak sedikit. Maka listrik itu akan udah jebret, tapi karena ini udah kita lepas MOSFET-nya, maka dia ketahuan. Karena dia yang dihubungkan singkat langsung, maka meledaklah dia. Ini 10 berapa nih ya? 1 ya. Kita coba ukur lagi tanpa PCB. Biasanya dia udah nggak terhubung atau putus. Ya, udah putus dia. Udah rusak. Ini kita ukur, dia masih ngesot karena ada kapasitor elko. Itu nggak masalah. Ini wajib kita ganti. Pernah saya mengalami rusak di bagian kapasitor, MOSFET juga rusak, IC PWM nggak rusak. Nah, saya ganti dengan nilai yang sama. Di sini kita ukur juga untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar bagus. Oke, nilainya juga udah beda. Dia ke UF mikrofarad, jadi itu udah nggak bisa dipakai. Ini bisa dipasang bolak-balik karena dia itu tanpa polaritas seperti arus AC.
baru ganti 2 aja ya. Kapasitor dan setelah ini MOSFET. Beli, kenapa nggak ganti aja semuanya sekalian? Ya bisa aja, tapi saya itu biasanya nggak. Saya coba dulu satu-satu. Biarpun ada spare part. Kita tes dulu tanpa MOSFET dengan kapasitor yang sudah terpasang yang baru. Jika ini jeblek lagi, berarti ada komponen lain yang rusak. Biasanya sih enggak sih. Ini kita ukur dulu ya, tegangan di kapasitor Elco ini 300 volt. Oke, 313 itu udah menandakan bagus. Dan kemudian di sini di kaki tengah MOSFET atau di kapasitor yang meledak tadi itu harus terukur juga 312. Aman. Kapasitor udah nggak rusak. Kita bisa pasang MOSFET-nya. Tapi ingat dicabut ya dan shortkan ini agar nanti kalian nggak disetrum dan MOSFET juga nggak jebol. Ini MOSFET-nya. Ini jangan dibolak-balik lagi ya, karena ini udah setelan dari pabriknya antara kaki gate, source dan G apa D ya, lupa saya. Gate. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya semoga berdoa agar IC PWM nggak rusak. Ya tapi juga nggak menjamin sih. Kita coba aja. Kita solder di sini. Jika di servis resminya pasti diganti sepaket seperti ini. Harganya lumayan. Tapi kalau kita bisa menganalisa dari nol, ya kita coba. Servis resmi itu bukannya nggak mau ganti, tapi dia nggak mau ngambil risiko karena ada komponen lain yang rusak agar fix 100% benar-benar mesin itu nggak ada problem lagi gitu sih. Apa namanya, dari servis resmi. Oke, langsung kita coba. Ini backlight kita pasang. Ini komponen yang rusak kita buang. Saya akan coba, semoga mau nyala atau keluar tegang. Kalau nggak mau ya kita harus ganti IC PWM yang kecil itu. Oke, di sini saya akan colokkan ke listrik PLN. Kita lihat apakah mau menyala lampu LED indikatornya. Oke, sayang sekali belum bisa nyala. Fix ini rusak IC PWM karena kita sudah mengganti MOSFET, kapasitor, dan satu lagi kita harus ganti PWM. Kita bongkar lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Udah biasa di dunia servis itu. Kelihatannya aja di YouTube itu sebentar videonya. Sebenarnya udah di-cut. Oke, kita coba ukur. Tegangan yang ada di outputnya tidak ada, 0. Berarti ini MOSFET belum aktif. Belum bisa menghasilkan tegangan 12 volt dan entah itu 64 volt. Ya, di sini sudah saya bongkar biar cepat videonya. Ini sudah saya ganti IC yang 6 kaki ini. Dia kena imbasnya juga, jadi rusak. Dan komponen pendukung yang lainnya itu nggak kena. Antara transistor dan resistor itu aman. Ini kecil banget IC-nya. Oke, baik, langsung kita pasang lagi. Di sini sudah saya pasang. Saya pasang layarnya, fleksibel layar maksudnya. Pasang kembali.
Apakah dengan penggantian 3 komponen ini menyala TV-nya? Nggak beli mesin harga ya mungkin 800 sampai 1 jutaan. Baik, di sini udah ada LED indikator menyala. Kita coba balik TV-nya. Ini udah beres, kalian bisa lihat gambar udah muncul tanpa cacat sedikit pun. Oke. Nah, jadi cara perbaikannya seperti itu. Butuh proses dan butuh kesabaran. Bisa diterapkan di semua TV. Semuanya hampir sama. Oke, sekian dari Biar Teknik. Jangan lupa like, comment, share media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Biar Teknik. Thank you. Baik, saya akan pencet-pencet tombolnya, tapi udah aman sih. Ada problem di sini, sudah saya rakit dan kita nyalakan TV-nya. Kita lihat gambarnya, pasang antena. Apakah ada cacat gambar bergaris dan suara masih bagus atau tidak? Oke, fix. Udah aman, beres. Terima kasih. Cuman dia raksasanya seperti itu.